Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kembali jumpa kita di Melangkah Bersama Sang Sabda. Mari kita bermenung bersama. Tetapi saya menyapa kita semua, salam kasih dalam Sabda Allah. Jangan lupa, semoga selalu bergembira, bahagia senantiasa dalam sukacita Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita membaca dan mendengarkan Sabda Allah. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 ganda." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bermenung bersama Sang Sabda untuk melangkah bersamanya dalam semangat iman yang berupaya untuk memilih menjadi tanah yang baik dan subur, agar bertumbuh buah-buah kebajikan Kristiani yang siap disantap sesama. Dari meja sabda bacaan pertama perayaan Ekaristi hari ini, Allah meminta orang-orang Yerusalem untuk bertobat. Melalui Nabi Yeremia, Yahweh menubuatkan agar Israel bertobat, Yehuda bertobat, karena dengan bertobat mereka akan kembali hidup di dalam Tuhan, dan janji pemulihan dan kemuliaan Yerusalem baru akan terpenuhi. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah salah satu cara Yesus untuk mengajarkan kepada kita kebenaran sabda Allah. Melalui perumpamaan, selain orang menerima dengan jelas, orang juga membuat kebenaran itu menjadi tertutup dari pengertian seseorang. Mengapa? Sebab perumpamaan bisa membuat orang yang tidak paham mencari jawab karena rindu kebenaran, atau menutup diri karena sombong. Maka perumpamaan tentang penabur ini mengajarkan kepada kita tentang kerajaan Allah. Firman tentang kerajaan Allah itu diberitakan. Tujuannya adalah agar firman diterima, diresapi, dihayati untuk kemudian bertumbuh, lalu berdampak nyata dalam hidup dan perilaku seseorang. Yesus selanjutnya dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa tidak semua firman yang diberitakan itu diterima manusia. Yesus memberi bukti dari letak jatuhnya firman yang ditaburkan. Kehidupan nyata orang Kristen akan menjadi ujian sepanjang masa. Sungguhkah
firman Kristus itu tertanam, terutama dalam hidup kita? Mari kita berusaha agar memilih untuk menjadi tanah yang baik, subur, dan menghasilkan buah yang baik. Sehingga keutamaan-keutamaan Kristiani yang merupakan buah dari firman yang tertanam dan diresapi serta dihayati dalam hidup kita, akhirnya menjadi nampak kepada sesama dan siap disantap melalui sikap, tutur kata, tindakan, dan perbuatan kita yang baik. Biar sesama memetik buahnya dan menikmati sukacita dalam Tuhan. Ini mengandaikan kita sudah lebih dahulu menikmati sukacita dalam Tuhan itu karena firman yang menyukakan hati kita. Langkah awal yang perlu kita buat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adalah hidup dalam pertobatan, yaitu pembaharuan diri terus-menerus dalam mengolah diri kita, baik sikap, tindakan, maupun tutur kata kita yang baik. Firman Tuhan yang kekal mampu mengubah kita asalkan kita rela menyingkirkan segala bentuk kendala yang menghambat pertumbuhan firman dalam hidup kita ke arah pengenalan akan Kristus. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengimani kuasa kasih-Mu yang demikian melimpah. Hanya karena kasih-Mu lah kami sanggup melaksanakan tugas-tugas harian kami. Maka jadikanlah kami murid-Mu yang setia dan hidup dari kekuatan sabda-Mu yang menyelamatkan. Kami mempersembahkan saudara-saudari kami yang sakit, baik yang terinfeksi virus corona maupun yang menderita penyakit lainnya dan telah meninggal. Teristimewa saudara kami Pastor Victor Waru yang telah berpulang ke hadapan-Mu. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, baik terinfeksi virus corona maupun sakit penyakit lainnya dan sedang dirawat, pulihkanlah mereka ya Tuhan. Teristimewa untuk Bapak Uskup Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan, dan beberapa imam Kuria Keuskupan Agung Medan yang terpapar virus corona. Pulihkanlah mereka ya Tuhan, agar karya pewartaan sabda-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu berkat pewartaan mereka. Kami bersyukur bersama mereka semua yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka dengan sukacita dan kegembiraan, serta kesuksesan dalam setiap usaha dan karya mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.